Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yaqulu alladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Wala ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berangkat dari ayat ini, pertama surat Al-Anfal ayat 30 dan surah Al-Imran ayat yang ke-33. Kita beri judul peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah dengan judul Hijrah dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk kepada Bapak dan Ibu saya dapat kemuliaan pagi ini untuk memberikan peringatan atau kajian sejarah lahirnya tahun Islam yang saya tidak tahu persis bagaimana kondisi di zaman itu, karena saya lahir tidak di zamannya. Mohon izin Pak. Jadi kalau ada yang keliru, ada yang kurang, itulah bentuk dari kelemahan saya dalam membaca sejarah bagaimana peristiwa Muharram. Yang kedua, saya tidak ahli dalam berdakwah. Seharusnya yang menyampaikan ceramah ini memang orang-orang yang berpendidikan dari fakultas dakwah, karena dia tahu bagaimana metode dakwah, setting dakwah, materi dakwah, lalu kondisi dakwah. Saya dilatar belakangi oleh ilmu tamatan Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat. Kalau Bapak tanya Sokrates, insya Allah saya tahu sedikit. Aristoteles teman waktu kuliah. Anaximenes ikut saya pelajari pola pikirnya. Descartes apalagi, itu teman-teman ketika masa kuliah dulu di tahun 92. Maksudnya pemikirannya. Kalau di dalam Islam sebut saja namanya Al-Indi, Al-Farabi, Ibnu Maskawai, banyak. Duitnya nggak boleh dilempar-lempar, simpan aja. Jadi saya tidak ahli dalam berdakwah, tapi entah kenapa Bapak dan Ibu jemaah yang hormat, saya mungkin ditakdirkan oleh Allah. Semenjak kelas 2 SD
saya mencintai dunia dakwah. Mencintai dunia dakwah. Di saat itu mubalik kita yang terkenal itu adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai sekolah di sanawiyah pun saya menghafal dan mempelajari dakwah yang beliau sampaikan. Saya tahu persis ketika peresmian Masjid Al-Bahri, kita masjid ini mengundang Kiai Haji Zainuddin MZ. Masjid kita belum seperti ini. Saya termasuk jemaah yang mendengarkan jarak 500 meter dari Ustadz, karena begitu ramainya orang mendengarkan ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Karena saya terobsesi dengan beliau, seorang mubalik dai sejuta umat, maka bagaimana beliau berceramah, bagaimana beliau berdakwah, saya memfotokopi cara beliau berdakwah. Maka kalau Bapak Ibu pernah dengar RRI Padang, pernah dengar radio suara Padang FM, atau pernah lihat televisi TVRI Padang, satu-satunya suara yang mirip Kiai Haji Zainuddin MZ di media itu hanya suara saya. Karena kelas 2 sanawiyah saya hafal satu buah kaset Zainuddin MZ, gaya dan suaranya. Banyak ustadz yang muncul hari ini, tapi saya entah kenapa selalu mengidolakan beliau. Sungguh pun saya akan keluar dengan karakternya Asrul Malin Batuang SAG. Saya berdakwah di media lebih kurang 20 tahun. Belum ada dunia YouTube, belum ada dunia, katakanlah dunia yang seperti kita lihat sekarang ini. Saya berdakwah dari radio ke radio. Sampai hari ini ceramah saya masih diputar di salah satu radio yang ada di Sumatera Barat. Pagi ini nih Pak, ada 100 judul ceramah, tapi tidak masuk ke YouTube. Saya tidak suka menjadi ustadz YouTube, walaupun ceramah saya masukkan ke YouTube. Bapak lihat nanti Suluh Channel dan Zahra TV, ada ceramah saya di sana. Ustadz Asrul Malin Batuang SAG, pakai SAG Pak. Dan kawan-kawanku membuatnya ada yang MAG, jangan berang-berang betul. Ambo baru S1 baru. Tapi alhamdulillah saya bangga dengan teman-teman saya. Semua mereka sudah jadi dokter yang melanjutkan S3. Saya tetap bertahan di angka S1 Pak. Jadi mohon maaf kalau ada yang tamat LC di masjid kita ini. Saya tidak alumni Mesir, tapi saya sudah pernah menikmati bagaimana indahnya Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi, melakukan ibadah-ibadah. Jadi saya sehari-hari Bapak dan Ibu bertugas sebagai penyiar radio 20 tahun. Lama terus ketik Ibu. Seketik bro ya. Menurut apa seketik udah mungkin 20 tahun Pak. Jadi kalau ada yang bekerja, Ustadz saya bekerja berangkat pagi jam 6, masih kalah dengan saya Pak. Saya berangkat kerja pagi itu pukul 4 pagi Pak. Jam setengah 5 sudah hidup memancar.
tidur atau bangun, ya, bangun orang atau tidur, kami sudah siap untuk bicara. Didengar atau tidak didengar orang tidak jadi persoalan, yang penting tanda tangan, setelah itu terima uang. Ada tidak ada jemaah, saya tidak cemas, Pak. Kalau Bapak pulang semuanya, saya insya Allah bisa ceramah sampai pukul 8 pagi. Tidak perlu Bapak dengar. Saya anggap saja orang banyak di masjid. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ceramah subuh itu di radio tidak ada orangnya, Pak. Saya ngomong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Suara Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas bagaimana indahnya silaturahim di dalam Islam. Pendengar yang saya muliakan, ndak ada lagi orang terus, Pak. Orang selalu jago boleh. Maka saya terbiasa kadang ceramah di kampung-kampung, Ustaz, kami ndak ada orangnya, Ustaz. Cuma 5 orang, ndak apa-apa, Bu. Yang penting honornya sama. Iya, Pak. Jadi pagi itu kami sudah ngomong itu, Pak, jam 4:30. Saya contohkan, kamu mau jadi penyiar, ndak usah lah, gajinya cuma kecil. Bagus jadi ustaz daripada jadi penyiar. Nah, pagi itu jam 4:30, hidupkan semua, komputernya sudah siap, skrip siarannya sudah siap, materinya sudah ada. Sapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kesempatan 188 Padang Sebastian bersama kesempatan pagi dalam program Selamat Pagi Sumatera Barat. Dan di pagi ini ada kita dengan lagu-lagu Islami sebelum kita dengarkan bentuk subuh hari ini. Sebagai informasi, Sebastian, sholat fardu subuh akan masuk pada pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita hadirkan bentuk subuh, kita hadirkan lagu-lagu Islam berikut ini. Dari studio yang bertugas di pagi ini, selamat mendengarkan. Itu barajanya tidak di Padang terus, Pak. Ke Jawa baraja itu. Jadi kalau ingin cerdas, belajar. Tidak nanggal antuk. Nah, nanti masuk waktu azan, komentar lagi, Pak. Baik, semestinya sudah saling mendengarkan suara azan, pertanda soal subuh sudah masuk. Saya bertugas mengucapkan selamat makan sholat fardu subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tek 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 tek. Allahu Akbar. Nan mengaji tadi Ibu cameh mau tadi rumah, Pak. Itu ayat yang dibaca ketika takziah. Jadi mohon juga kepada guru-guru TPQ cari ayat-ayat yang cocok untuk program acara. Itu untuk takziah. Kalau lagunya Bila Israel, ya, itu cocok untuk apa-apa nang gaya-gaya itu lagu. Ya, kalau untuk nang muda-muda kok, nang ketek-ketek kok, ada lagu itu. Rukun iman ada 6 macam. Dulu lagu itu. Ya, cari part-part yang tepat. Begitulah kira-kira. Dan cara baca Qur'annya tadi sudah bagus. Siapa yang baca Qur'an tadi itu? Ustaz, kamu ya? Iramanya udah bagus. Ya, cuman lagi tinggal lagi nama tajwidnya lagi. Iramanya diperbaharui. Ya. Tidak usah panjang baca ayatnya, 2 ayat cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya, bereja. Nak mengak sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar kamu ketahui sajalah, saya ini juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Kuranji, tingkat remaja. Hadiahnya ketika itu 75.000 Pak, tahun 90-an. Iya Pak. Masuk tingkat Kota Padang, tapi kelemahan saya apa Pak? Saya pelupa Pak. Saya pelupa. Kenapa? Karena ada penyakit yang saya sandang. Itu yang membuat kita lupa. Saya sinusitis Pak. Setiap pagi bersin terus. Yang satu tersumbat, yang satu lapang. Ini berpengaruh kepada apa? Otak. Ambu Al-Quranku apa 30 juz dan Bapak. Tapi dia lupa 30 juz itu nampaknya ayatnya dapat. Di Palupo tadi. Kenapa? Karena setiap TCMTQ itu Pak, untuk masuk ke Kota Padang, dia harus hafal yang dia baca. Ngapal aina ataina saya ngapal. Sama lo jawab Pak. 30 tahun nampak sebenarnya ayatnya nak ganti-ganti. Inna aqaina kal kausar. Balik-balik lo pasangan. Iya Pak. Saya guru, saya jadi imam tadi enak tuh guru, mantap. Wah, saya sudah berapa kali ketemu dengan beliau. Cuman saja, ini perlu kita belajar bersama tajwidnya. Harus ada tajwidnya. Di sanalah letak irama itu karena tajwidnya. Jadi dikit saja lagi tajwidnya guru. Dikit lagi, tambah 1. Kalau memang 3 harakat, 3 harakat. Buat garisnya itu 6. 3 harakat itu, 1 harakat itu 2 berapa? 2 alif. Ya, ada ketukan jari. Nah ini itu yang harus dipelajari. Ini sampai jam berapa kata? Oh sampai selesai. Dia pakai makan kan? Enggak. Ini pagi kok pakai sarapan pagi dah. Wah selesai jam 6:30 ya Pak. Jangan sampai lah Pak. Awak tak lama-lama kan? Pokoknya isi dapat lewat lah. Ya. Judulnya apa tadi? Hijrah belajar untuk mencintai Allah. Saya mau masukkan dulu pengantarnya saja hijrah. Hijrah kita sudah tahu pindah. Apa artinya hijrah? Pindah. Secara etimologi, ini menurut kampus nih Pak. Etimologi itu bahasa. Secara etimologi ialah hijrah itu artinya pindah. Untuk apa pindah? Karena memang ada persoalan. Harus pindah. Saya sampai sekarang itu yang saya amalkan Pak. Hijrah. Saya sudah 7 kali hijrah Pak. Pertama tinggal di rumah mertua. Saya hijrah Pak. Tinggal di Wisma Indah 10 Kambing. 2 tahun di sana saya hijrah lagi. Pindah ke rumah mertua lagi. Setelah itu saya hijrah lagi Bu. Pindah ke rumah kontrakan. 2 tahun saya hijrah lagi. Pindah ke kontrakan berikutnya. 3 tahun Pak. Setelah itu saya hijrah lagi. Sudah 10 tahun lebih Pak di rumah yang sekarang. Dan insya Allah akan hijrah lagi.
Di rumah yang baru lagi Pak, tapi rumah si ada tahu mudah. Artinya apa? Saya masih hidup kontrak dengan kontrakan saja. Kalau saya protes kepada Allah bisa saja. Masa ustadz yang mengajarkan agama, yang memberikan dakwah Islam, kok hidupnya tidak semewah orang-orang yang tidak sholat? Orang yang tidak pernah ke masjid mewah hidupnya. Betul apa betul Pak? Kenapa orang yang berjuang di agama hidupnya tidak sehat? Ya salah lu sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Tapi saya tidak kecewa Pak. Ketika gampo mau tanam-tanam soalnya Pak. Kok runtur jualan rumah awak. Ndak ambil sadua itu. Rasa itu kami nak rumah kan. Akhirnya 2009 saya sama dengan orang-orang yang kaya, sama-sama tidur di tengah jalan. Rasa itu lah. Ya Pak, pulang balik sekali. Ya, ndak cameh. Ya. Kenapa? Karena dunia ini belum tentu menyelamatkan kita sampai ke akhirat kalau tidak bernilai agama. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang punya duit, banyak orang yang berkuasa, tapi di akhir kekuasaannya dia tidak dihargai oleh orang lain. Banyak orang yang kaya di akhir hidupnya menderita. Orang bansik sakit nampak paniang sini mati. Nan kayu pakai selang sadua Pak. Bentuk PDAM saya. Hidung baslang, telinga baslang, parit baslang, buang air sini baslang. Ada 7 selang. Nenalun tibu selang mandi je. Kalau selang mandi itu mati itu. Kaya Pak. Oleh karena itu saya sampaikan kepada jemaah, kalau memang kita kurang dalam kehidupan, ekonomi, status sosial kita, jangan cemas, jangan ragu. Kita punya yang maha kaya. Dialah Allah, penguasa alam semesta ini. Minta kepada Allah. Ingat Allah, fazkuruni azkurkum. Nah, kalau ingin cerdas, minta ke tonala. Jangan ke Google. Anak ini kan generasi Google tadi, generasi Genjet. Setiap hari nak lapi Pak dari tangan. Awak dulu melarang jangan pakai HP juga. Kini tak negara yang menyuruh anak awak HP Pak. Belajar lewat laptop, belajar lewat HP. 2 tahun utak anak awak rusak. Cari lepotong bentuk Xiaomi kepala saja. Nah kayu siapa? Cina, Amerika. Pak tahu dah. Telekomunikasi sahamnya yang terbesar sekarang di luar Indonesia. Awak saham awak untuk 5%, 55% saham orang lain. Itu gara-gara dewaan saudara. Sadang lagi mungku guru tak jadi, apalagi mungku HP. Ya, nak galak-galak, nang galak tu apa? Nah, hijrah. Saya ingin mencari apa makna hijrah itu. Apakah Nabi penakut? Itu etimologi ya. Sekarang terminologi. Hijrah itu ialah
pindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang selama ini tidak sholat, sholat. Yang selama ini tidak ke masjid, ke masjid. Yang selama ini tidak berimpah, berimpah. Yang selama ini marah, harus rajin senyum. Hijrah menurut terminologi berubah akhlak dan karakternya. Sekarang alhamdulillah, Pak, para legislatif kita di DPR sana pusat sudah menokokkan palu bahwa Sumatera Barat ABS SBK adat Basandi syarat Basandi Kitabullah itu nak murah sembalin telapak tangan hati itu, Pak. Perlu Bapak Ibu catat, sebelum pusat menokokkan palu, saya 6 tahun yang lalu sudah menciptakan di radio itu ada pembahasan tentang adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Saya penyiarnya, Pak. Saya pembaca skripnya, saya yang mencari materinya. Tahu dinanampe, padusi nanampe, kemudian minyak mama adola nanampe, ya, kitab nanampe, serba ampe. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikanlah di Sumatera Barat oleh gubernur kita. Ya, nah, kita lanjut, tinggal 5 menit lagi. Kenapa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Mekah tempat kelahirannya, di sana darahnya tercecer, di sana orang tuanya melahirkan, di sana dia dibesarkan. 13 tahun di kota Mekah tidak mendapatkan tempat dalam berdakwah. Bapak tahu tidak rahasianya? Wah, kau perlu tahu. Dia kan tentu pindah-pindah saja, pindah. Tapi apa yang membuat Nabi pindah itu kita tidak paham. Takutkah Nabi? Tidak. Siapa yang nyuruh pindah? Dari Nabi? Tidak. Pindah itu adalah perintah Allah. Jadi Nabi itu berbuat bukan dari hawa nafsunya, Pak. Maka ada ayat yang mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kalau dia awak mau buat kan sekandak hati awak saja, Pak. Mangkonya apa-apa dia bisa jadi nabi dah. Nabi berbuat karena ada perintah dari Allah. Jadi ya sababnya Ustaz, mangkok pindah Nabi ke Mekah, ke Madinah, hijrah dia. Pertama, orang Makkah itu kaya-kaya, Pak. Kayu-kayu itu, Pak. Tidak hanya dulu, sampai sekarang. Coba Bapak lihat bangunan Tower Zamzam itu berapa tingginya. Termasuk bangunan tertinggi di dunia. Mewah, Pak. Kalau kita baca dengan sejarah kenabian, tidak menggambarkan kenabian. Kalian berlanjut anak raja, Pak. Jadi jangan Bapak sangka semua Arab itu baik semua untuk kita tiru. Jangan. Pelajari sejarahnya. Orang yang tidak kenal sejarah itulah mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kaya dia, Pak. Nabi hidupnya sederhana, berdakwah kepada orang yang kaya tidak mampan, Pak. Ambolah mencuba, Pak. Mau pergi ceramah pakai sepeda, Pak. Masuk masjid. Tagak-tagak tali pengurus masjid. Lenjo tiba Ustaz. Lenjo tiba Ustaz. Yang biasa Ustaz aku pakai oto tiba, Pak. Ambo je sepeda, Pak. Tagak-tagak tali. Lah Ustaz tiba Bapak Ibu 3 kali katanya. Ambo tunjuk tangan siapa? Awak Ustaznya, Pak. Jauh Ustaz kasih kau tadi je sepeda. Oh.
Maka kata Rasulullah, salah satu orang yang celaka ialah dia memandang elok dunianya, tapi memandang rendah orang yang beragama. Betul nggak Pak? Guru-guru ngaji kecil kita tidak dihargai oleh jemaah. Ustadz-ustadz kecil kita tidak dihargai oleh jemaah. Mungkin tak ustadz dari Arab datang ke Indonesia tiap hari ngajar? Tak mungkin Pak. Mahal biayanya. Kalau ustadz asal murah bayarnya. Paling-paling 300. Itulah payahlah pengurus pemikiran barang ustadz kok dia gil. Gil salah 300 itu tak barang namanya armah. Mau kapai tadi bocolon damu tengah jalan, pasal pulang melipat ganti motor. Itu ciri khas orang kayu, bisa ganti-ganti undang. Nanti ganti tak lo bara beda lo yang pertama tadi. Ya Pak. Jadi Nabi kalah dari sisi ekonomi. Makanya malaikat Jibril tawarkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, kalau kamu ingin jadi orang kaya, aku jadikan Jabal Uhud dari emas." Apa jawab Rasul? "Mohon maaf Jibril, saya bukan kaisarnya Rum. Saya ini nubuah. Kalau saya kaya, nanti umatku terobsesi jadi orang kaya semuanya. Walaupun Islam tidak boleh jadi orang miskin." Itu ngejibah. Biarlah. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang yang lapar, biarlah saya orang yang pertama merasakannya. Kalau di pemimpin awak, kalau ada orang yang lapar, biarlah saya orang yang pertama kekenyangan. Nah, itu maka tidak bisa jadi Nabi itu Pak. Termasuk ambo Pak. Jadi Nabi itu betul-betul suri tauladan, uswatun hasanah. Laka mati nanti kanarnya umatnya. Kalau awak mati nanti kanara, atau sawah nanti sinan, sawit nanti si junjuang, kemudian sawit nanti lunang selaut, bagi-bagi saya besok. Ya nah, rumah petak nanti daki andalin itu bagi lo. Ya. Oto tu kan ada 7 tu orang bagi saya besok. Adik Nabi Pak ajankan oto dia. Okay. Sangat-sangat. Jadi berdakwah kepada orang kayu nak mampan Bapak. Itu makanya mu ceramah malih mu supaya tampil orang kayu. Ambo sangku orang kayu tu perbaikan gizinya ada Pak. Ketika ambo pai kasinan, sambal sapek gitu. Awak menganggap kalau iba sambal daging Pak. Nyudek kayu mah. Tu bali daging dia. Rupanya sapek tu sambal, tu kecil timu kok sapek kalau tu hari kami makan. Anak kecil amawak di Jawa tu abu-abu saya sambal. Karena minyak mani mahal. Kalau lauk ambu-ambu dia bui rencak lagi. Tapi kalau sapik dia bui buat betul kan. Tu nak kapak kunyah. Kalau lidah dari yang paling dah bahar. Cubalah bui sapik tu makan dia pak kena tercakit berkor dan kit teling ngomong. Samanya itu duri sapik. Saya mengecek semuncuang. Ya kan? Itu makanya menurut Raminang mengangu dulu mangkok mengecek al-fikri sarajul qulub. Pikir itu pelita hati. Tidak lo salah yang boleh kecil tadi itu benar, tapi menempatkan posisinya yang pas. Ya, mungkin nanti suruh abu itu mungkin kacang panjang itu lo tariang mungkin itu mungkin. Cuma dia bu kalau sapik dia bu itu gak ada ilmu semua. Ada mungkin dia bu iyo digoreng. Minyak mahal, sawit 600 sekilo. Akama apa minyak sawit tu? Rupanya jual di pajak tu, di balik mentau itu tempe.
Saya 5 tahun jadi wartawan, Pak. Ambon orang mencilup minyak malam tentu dia, Pak. Mencilup bantaran rel kereta api tentu dia, Pak. Tapi rasanya tidak ada manfaat rasanya kalau melaporkan. Ambonnya cari lo di pembunuh berdarah dingin. Jadi ambo sampai saya ke komandan, Pak, supaya bantalan rel itu tidak hilang, apa alas lah ujungnya pangkal, kan payah di pembukaan. Ayo nyelasnya, Pak. Ang kemana? Teci, apa saya lah teci keluar. Ada orang pulang lah. Biarlah nak gaya saya pulang. Ya, ang lamu duit di mana? Kami kula mati je sebelum. Ambo biarlah kemudian. Yang kedua, tipikal orang-orang Makkah itu pintar-pintar, Pak. Makanya Nabi diutus yang pintar. Kan salah satu sifat Nabi itu kan petona, cerdas. Untuk apa? Melawan pintarnya orang-orang Mekah. Coba. Kalau Nabi Muhammad siapa gurunya? Malaikat. Awak mengko nak jadi guru awak kan sama-sama awak saja. Beraja kelompok 5 orang sama-sama ngok sekali semua. Baca buku kadang tu cie. Nyo beraja tu jo guru, ada mursyid namanya. Kalau ingin masuk dunia tu jo ada mursyidnya. Siapa mursyidnya? Yo nama ngarati jo guru, mengerti jo fikih, mengerti jo tauhid. Kau indah sama-sama saja. Sama tamat SMA saya sampai kali 5 baca buku cie. Itu bagi liran membaca. Sama engak sekali 5. Nyo mengaji itu pakai guru, Pak. Kalau kami di kampus kan berdosen. Kalau salah, mu salah dosen. Ambo lewat, Pak. Bang kok model itu pemikiran Ustaz. Dosen ambo namanya CNC itu. Profesor Dr. Samsul Bahri Khatib. Carinya. Tidak karena juambon mencari itu. Kalau sidang perang masar itu malaikat lo kan cari. Ambo lo kan mencari sebanyak itu orang, Pak. Matan tu dia ambo tu. Di patamu dia model tu yo. Ustaz masuk surga. Tunggu lo prof. Prof lo terlembek. Itu kalau mengaji itu guru. Tapi kalau beli murang, saya sama-sama ngomong saya. Itu sama masuk neraka saya kali mau ni. Coba. Ayo masih kolan. Iko beraja YouTube 3 bulan ni. Orang lah kapi saya sedut. Bida'ah saya sedut. Yang kecil nampak membuat agama kelah. Ada tu anak di kampus kini. Pelajar kelompok Islam. Bimbingan rohani. Sama kelompok. Itu bida'ah. Haram. Sementara ini ke kampus pakai oto. Nabi ke kampus dulu ada pakai oto. Itu bida'ah. Ya Pak. Nabi di masjid dulu ada menjunjung. Nah, ada tu bida'ah. Lah menjunjung mah. Ya tak? Ada mah Nabi pakai kopiah kau. Tak ada bida'ah. Setiap bida'ah dolalah, sesat. Ke rumah sasek sesedua. Di Makkah ada rumah model kau nak do ke kan? Pakiroto sen ada di dalam rumah. Pakiroto tengah jalan sana. Kalau di Makkah tu. Ni nak ada orang mencilok sini. Asal mencilok tarik tangannya. Di awak kalau ada orang mencilok lama prosedur Pak. Ya. Kasus Joshua sampai kini belum selesai. Brigadir pengke itu nyoranda pengke ahli itu selesai. Apalagi jenderal sampai kini tidak jawatan tahan jenderal itu. Enggak. Lah, pulang malai. Jadi orang Makkah itu pintar-pintar. Di mana bentuk kepintaran Nabi? Ketika meletakkan Hajar Aswad, ada 4 kabilah yang bertengkar. Kamu masuk Hajar Aswad ke sudut tua.
sudut Kaabah tu. Nan kecil nan sorang nan bakaso. Nan kecil kapilah tu inyo nan bakuaso. Tiba Nabi dari Madinah ke Makkah. Anda itu dia tanyalah ke Muhammad tiba Muhammad. Oh, ikut nama patangkan kecil Nabi. Hanya bantangkan sorban Nabi. Alatan waktu dia teh. Pacik 4 kapilah tadi. Pacik. Angkit sama-sama. Nggak ada jadi cekak Pak. Kenapa? Sama-sama. Jadi Nabi apa? Nabi menyatukan umat, bukan menyatukan paham, Pak. Paham awak kau nakkan satu, Pak. Yakinlah, Nabi sudah prediksi 73 golongan yang akan masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kecil orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang kepala kota saya datanya. Nyada masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya. Inyo nak manggarati istilah bahasa ahlu tu keluarga, sunnah tu pengikut Nabi, jemaah tu berkelompok. Orang nama surga tu orang nama ikuti Nabi berkelompok-kelompok. Jangan seorang sepak. Jadi mengarati jo bahasa, mengarati jo istilah. Hampir yang selesai tanam saja. Tinggal cik lagi. Itu panjang tadi. Kalau nak selesai tahun besok lagi kita ulang 1 Muharram ya. Lama tak buang tu Pak. Tapi kok ada nak mati lah dulu. Ya. Lanjut. Karena Nabi tidak mendapatkan tempat, bahkan akan dieksekusi. Tangkap, kalau tidak tangkap bunuh, kalau tidak bunuh penjarakan. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka, tangkap, au yaqtuluka, bunuh atau bunuh, au yukhrijuka, usir dari Makkah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar. Jadi makar tu ndak Islam dok Pak, di luar Islam. Kini makar tu ngadoon kawak dorang ini. Umat Islam makar. Nyobalian fakta tu Pak. Makanya kemarin saya bilang, yang sekolah BIN, Badan Intelijen Negara, dan sekolah di kepolisian, di TNI, berajar dulu. Kau nak jadi menangkut-nangkut orang tu tamat SMA saja Pak, ni nak mengerti aliran. Sado nak jubah nak tangkuk saduan. Ya Pak, model-model ayah kau giliran tangkuk saja. Ya, ayah kan pakai jubah Sarawak kadang. Ya lah. Tu model Buya. Hati-hati Buya kan tangkuk kau. Ada, ini perlu kita ketahui Pak. Ada pendapat sekarang sistem khilafah itu wilayahnya tidak tempat lagi Pak. Wilayahnya kadang wilayah Andalas dan Kalawi, masuk Al-Bahri, kampung kau. Kalau wilayah Kalawi kau masuk wilayah Kalawi kau jual Andalas kau. Di sini poskonya Pak, sistem khilafah tu. Hati-hati, syaratnya bajanggui. Jadi apa-apa yang punya janggui, hati-hatilah. Ambo itu mau bersyukur janggui mo ni. Senek saja, lah senek lah mak. Ana labik-labik janggui ya, siap-siap selepas. Sampai ke bini kau nyotangko, udah kau balaki sila kau ni. Macam Pak. Kenapa? Karena yang nangkapnya tidak pintar. Baraja jo anak usuluddin. Nan tahu jo akidah filsafat, nan tahu jo aliran. Ada Mu'tazilah, ada As'ariyah, ada Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand. Tak jalan ke Pak tu. Pak ada baraja itu rambo baraja. Ada nan Salafi, ada nan Kestari,
adonan Ahlussunnah wal Jamaah, adonan parti, ado Muhammadiyah, ado Tarbiyah, ndak sama tu doh. Tapi umatnya tetap umat Islam. Kaji aliran saya sampai semester tu Pak. Ndak lama tu berapa ya semester? 2.500.000 kini Pak. Tu ni disubsidi, ndak disubsidi sampai juta. Lek ada PT start 4 juta ni kalau kaji tu saya cik ini lah. Itu 300 tadi ni. Cuma terus pindah Nabi ke Madinah, disambut oleh orang Madinah. Kenapa disambut? Orang Madinah sederhana. Jadi berdakwah kepada orang yang sederhana, masuk Pak. Pak, sabar Pak, ini ketentuan Allah. Iya Nabi. Jadi Nabi suko di Madinah Pak. Sehingga Nabi meninggal di Madinah. Kenapa? Karena orang Madinah itu orangnya sederhana. Apa calik saya sampai kini. Bangunan di Madinah itu kan biasa-biasa saja Pak. Tidak ada yang setinggi di Makkah. Ya Pak. Jadi kalau ada ibu petani, kamu tahu tak kawan, cari lo nan petani. Nambah ladang taruang, cari lo kawan nambah ladang taruang sama mota. Apa-apa model dulu. Kalau tukang ojek, mota lo sama-sama tukang ojek. Jangan tukang jual auto. Tidak masuk cerita Pak terpak. Ini kau buat cerita auto Nissan, auto Ras. Awak mencari auto itu jarang. Jadi mencari kawan yang cocok Jawa. Kok mencari menantu model itu lo kok bingung anak awak cari lo lakinya nang bingung. Jadi anak awak nak dikecuahnya dong. Kalau cadik laki anak awak bingung amar rasa yang awak cakin lah. Kalau enggak letai kaki anak awak berjalan cari lo nang letai laki. Jadi sekepaah Pak. Aku indah. Dia beruntung warna saya dapat menantu kayu. Karajo nung dek kepanuan nak kepandai membawa auto Pak. Mengeluarkan auto saya karajo dari pagi sampai sanjung. Nono nak awak tetap jo pondawin buruk ni bawa pulang. Pertama keluar tu mintuo pagi tu. Del, ya, keluar tu ayah dia. Ayah katakan tu ada proyek ini. Keluar lo bini. Del, yo ma, keluar tu mama lah. Mama ada arisan ibu-ibu anu. Wah, ibu-ibu selebriti. Dia keluar lo. Kakak nang kadang, Del keluar untuk ni Del. Ini majar di kampus Sunan. Nang ketik model tu bang, tolong cik bang keluar untuk awak. Awak ke kuliah. Nang anak awak untuk ani keluar. Ini kecil lah di kakak nang nomor ketik. Nah dia nomor ketik. Bang, abang buku kok berjalan-jalan. Tundawin ada di belakang cik nang buru. Itu saya bang bawa buku. Nyotol aja bawa saya dua. Ini nak punya awak jambang kalau dapat menantu kayu lebih. Oh, kau dapat menantu bansik bersyukur Pak. Nyo tahu jo bansiknya. Ya, li, yo ma, awak kabar le isyuk ma. Di dapur nak ada orang selain di kau terus. Nak kambau supirian nak kabat anak. Menantu nang kayu jadi suruh-suruh lo ke dapur Pak nak karamu aja lo. Nyo tagak di pelaminan, tagak pinggang lo mana tu. Nang kurang lai. Jarum pentol. Parawana lah jarum pentol. Disuruh nak bansik keluar tagak nak takah dah Pak. Dia nak pandai melakukan sepatu tinggi tu dah. Menantu nang kayu sepatu sepanjang ko sampai di bawah ko runciang mana. 9 tinggi ya. 9 cm. Anan menantu nang bansik tu pandai terpa Jepang ni. Jepang tu sampai kini menjajah saya kerja Pak. Cuma yang terbaik. Jadi kesederhanaan cocok dengan Nabi. Yang kedua,
Nabi itu di Madinah. Orang Madinah itu tidak cerdas-cerdas benar, Pak. Jadi butuh sosok seorang pemimpin. Maka ketika Nabi sampai di Madinah, disambut dengan orang Madinah. Inilah yang kami idam-idamkan. Disambutlah Nabi dengan salawat badar. Senang hati orang Madinah. Dan selama sahabat saya 2 orang yang datang ke Madinah menyampaikan Islam. Tiba Nabi gadang hati orang Madinah. Makanya di Madinah itu Pak, kurma yang ternama adalah kurma Nabi. Ketek, mani, tidak perlu makan lontong kat 2 piring di luar tu. Ya, kurma Nabi saya 3 buah kanyang Pak. Air zam-zam segala kanyang awak tu. Iko kalau air awak siko ko Pak, segalon diminum mutah Pak. Tak ada bagi gizi ti Allah dah. Sekadar air lalu sana ada singgah baru. Kalau air zam-zam tu Pak kuat awak ni, papak nak lapai ke Makkah cubalah tu. Tak perlu dia makan sambal lama, nak ada dia sambal lama di Makkah tu makan. Kalau nak bawa randang dari Padang. Anak randang dari Padang tu hingga bendara lah repek ni. Ya sudah sotir saya nak boleh bawa randang Pak. Anak randang tu saya makan, kurang ambil lagi. Pak ini tinggal ni Pak, ini tinggal ni Pak, ini tinggal. Tu dah mungkin apa dia, saya makan saya sama lah. Dia awak makan tetap je lawak nila tak balado di sana. Tu sama balado hijau. Ada je nak lolos membawa randang di sana. Bawa lah periuk, kan makan membawa periuk. Kan buat pondok di sana. Ya kan makan tu baik-baik ibadah. Jadi pikiran makannya ba minum jangan. Sedang cacing sedalam tanah tak pernah beli periuk ada. Siapa? Aku tak ke makan bawa sendok, bawa periuk, bawa gali, bawa cerek. Kecik ambo, pakai ladang tak ya? Kalau ke ladang ya, mana tu cukup-cukup boleh bawa kari yang. Bawa rendang awak sekali seminggu pulang semua. Ya ke Makkah tu payah siapa? Lado baju Sarawak lah mah, nak perlu banyak-banyak dah. Awak nak apa palu ke di sini nampak? Kecuali apa panjit tower zam-zam tu you palu semua. Ya. Nah, yang terakhir lagi. Hijrah sudah selesai, belajar mencintai Allah dan Rasulnya. Saya ingin masuknya, sebetulnya pengantarnya panjang, saya masuk isinya saja. Apa bentuk orang mencintai Allah? Kata Imam Al-Ghazali, sering berdua-duaan dengan Allah. Kurang kalau sayang laki bini Pak, nyawa jalan berdua-dua, mambil pensiun berdua-dua. Aku hendak dah bagi sesurat kuasa ke laki, hendak laki bagi kuasa ke bini. Kau salah mambil dan nak pandai mana cara mambil dah. Dia ambil di bini. Ibu di rumahnya agaan piti tu. Ibu-ibu kalau dia piti kan alam jemput. Kalau lah dia agian ke Pak, memintanya lebih susah. Pakai proposal dulu. Ya, kok bang mama, ada ya lah. Minta putih kat 2000 lah. Tu ada ya, meliji Samsu kat Sabatang. Merokok tak merokok tu, lagai mah. Batu. Itu kambing tak merokok dari batu aja ni. Ada merokok kambing nampak? Itu je kambing. Ada merokok saja. Nampak? Kiai-kiai saya merokok, buya-buya saya merokok. Merokok tu yang merusak kesihatan Pak. Kalau nak kuat fisik awak jangan merokok. Tapi kalau nak merokok Pak, syukur alhamdulillah tak kumpul piti tu untuk naik haji. Tapi tidak je sampai ke Makkah dah. Ya Pak. Berdua-duaan. Naik oto berdua. Kalau nak ada oto. Kalau melintir berdua-dua Pak, tunggu oto jalan dulu baru melintir. Dia kok mati sama mati kedua. Yoto jalan baru melintir itu pada dua yoto tu. Ya bu, ibu kalau ambil pensiun, aja dipacik saya piti sada tu agi lo laki ko piti. Kalau menerima 800, agi 250 kenyang.
kapak gua. Nyo ke minum kopi di lapo ke. Ka babasuan kawan. Aku ndak babasuan kawan dah. Tiba kawan langsung saya minta izin. Ambo sebentar ya ada telepon dari rumah. Bahkan nak ada telepon dari rumah. Piti di saku tu nak ada. Tu kau capek pulang aja. Piti lah dipacik di bini saya dua. Bini ku kalau dipaturin pak mati wak dia. Ambo je bini mau ketika paralu sini pak. Kalau ndak paralu nak buat sapu ada buat niang tu mah. Dek gara-gara ini merasai wak di dunia tu. Indah kan lama-lama saya dalam surga dulu pak. Adik makan buah kuldi mata campak wak ke dunia aku. Amal kau lah potong. Lapatah gigi dia berkurang. Kadang disuruh pulang kampung lah. Baru bek seminggu tidak ada cegak depan. Anda betul dah ya. Kita cuba-cuba lo di kampung baru bek. Tentu rasionya depan tu. Pulang kampung saya lelai dia. Biar orang kampung lo, biar dia lepas saya lo macam. Itu mangkoknya kalau apa putih jangan diagen kayak buku satu membuat rumah jangan ciek dua buat. Jadi kalau nyusir di bini pertama ada je rumah awak ciek lain-lain. Aku hendak buat rumah sekadang-kadang. Acara je bini dah dapat rumah kadang-kadang. Kamu lari ke surau, lari ke rumah kemanakan pusatku lah baju satu terlunta-lunta tiba di Pariaman jadi. Rumah singgah di Pariaman. Arsinan gaya itu mengkong-kong sebenarnya. Rasailah sayang mana di bini. Ibu-ibu ku nak perlu sayang nar pak. Patut berang-berang lah. Ambo piti ceramahmu nak bagi ke bini mur pak. Mau simpan lah seorang. Awak berkuringnya orang macam piti. Ongok warna je dulu. Nak protes lah bu, demo kemalah bu, demo lah. Lah supaya itu laki bakure pak, apa pidian bana tu? Aku 5.000 laki tadi, 3.500.000 pensiun, 5.000 laki bagi beti. Selebihnya itu saya dua. Di Bali trompa sebanyak-banyak pak, trompa tu lah banyak, lah 3 karung pupuk trompa. Awak trompa Jepang cie dari dulu 3 tahun tak pakai TRT tu. Sarawak hitam setaruh. Kalau ibu ku hitam baju hitam lo Sarawak. Kuning baju apa tu? Ah? Ndak mu ndak lama ngecek sado tadi terang. Dia kalau pakai cian sado ibu model tu ayo salah teman. Ibu kecek mo. Ndak ibu-ibu sikolah. Nama saya ibu. Kebetulan ibu-ibu hadir. Kalau ndak hadir ndak tangaran ibu-ibu kena. Jadi orang yang cinta kepada Allah sering berdua-duaan dengan Allah. Kalau bahasa sukunya bercengkerama dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kapan waktunya? Sepertiga malam. Nyuli mau balik kecik Imam Al-Ghazali cukup 2 saya. Karena waktu kita lah jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Radio Jakarta jam 7 untuk mendengarkan informasi tentang Brigadir Joshua. Kalau Kopda Muslimin lah matinya pak. Ya. Ambo mencari bukan perselingkuhan pak. Ibu-ibu ini terlalu kejam kepada suaminya. Polisi itu bagaknya memang di lapangan pak. Tiba di bininya makhluk saja. Nyo gaji no melalui rekening bini. Bayang saya awak namparang tu der. Malah tu marangkak-rangkak je limbo. Gaji itu sanang-sanang saya berumur kampung. Salah aturan tu salah pak. Di dalam Islam harta itu suami yang berkuasa. Ndak ibu dah. Mangkonya Islam tu beraja bu. Beraja jadi yang mudah. Kalau harta
Tapi dalam harga kami ada hak itu. Saya ibu punya saya. Kamu kalau berang merel tu. Ikut ci Allah nak ada nak awak nak membali do. Bangun rumah batingkit 3. Mengecek je suami. Awak kan bangun mah. Nak ke jalih sudah do. Biar lambo saya membali seorang. Dari mulai keramik, kemudian konsen atuk rumah, nak nampak ke betul je jalih. Tak sarah dek kau lah. Ya. Nya kau nam pandainya, dia tak pandai dah. Tu mangkuk jadi laki orang sekolah pak. Pada jahat. Ibu-ibu kok cadik buruk. Ndak ibu-ibu siko. Ibu-ibu lain abagian lontong tu dah lama. Kau berang ibu kamu kau nyampe lah di luar tu. Saya mohon maaf bu. Saya berdakwah dapat rezeki. Saya bilang kepada istri saya, kamu duitnya berapa butuh? Berapa butuh duitnya? Saya kasih. Tapi jangan tanya gaji saya, karena saya tidak punya slip gaji. Ya Pak? Jangan tanya slip gaji saya. Tapi kalau kamu butuh duit, saya usahakan. Ada yang ketujuh minta. Aku hendak awak nanya suka anda bini Pak. Woi, marase lakin sarung saya tak ganti. Jadi lakin sarung buruk-buruk sebentong. Ya, lusuh dah. Agak rayu aku lah nyagi lakin sarung baru. Padahal lakin sarung baru banyak di lemari tu mah. Diminta ganti dia. Abin cik-cik lo. Masya-Allah. Itulah bini nak masuk surga lah. Jo laki saya tak hormat lah. Lah mah. Kamu kalau lah merang tu bukannya mencucu saya keluar ibu. Bekal ibu kau pulang cicit tu sakit. Intinya adalah hijrah yang selama ini tidak baik menjadi lebih baik. Istri yang tidak melayani suami dengan baik layani. Lah gaek-gaek kau layani nya bu. Nya permintaan tak banyak lo kalau lain. Ya. Makan tak perlu diletakkan banah kali. Ambil seseorang le pak. Nya kan letak di meja tu. Ambil seseorang le. Anan santiang kau cerita terakhir bu. Kau nang sabanai nak bubuh-buek dah. Anak balimo jauh dari wak ke limo. Lepas prestasi saya dua. Anak pertama menelpon. Ma. Kabar Zaki. Awak naik pangkek mah. Kau dapat ama berangkit lah jual ke Jawa. Ini di Jawa tinggal. Kau nak menelpon saya nak kepai. Dan kecik ibu kau. Kapak kau. Kau saya lepai. Siala rumah tinggal. Tu sambal pak. Abu ente sambal ladu tanah. Talu buyur. Lagi jarian. Lagi badatri. Untuk meninggal laki untuk 3 hari tengok pak. Ke Jawa. Pesawat pulang pai. Sudah selesai di Jawa tu menelpon lu anak di Kalimantan. Nyu Melayan. Sontak tinggal tutup salah. Kau cerita lama mah. Dia telepon lu anak di Kalimantan. Ma di mana? Ma di Jawa. Bapak di Jawa mah. Tapi kakak naik bangke mah. Dari AKP menjadi kompol. Wah. 3 bengkok kunyang dia te menjadi cik bungo Tanjuang. Tu kompol ke? Kalau 2 AKBP, kalau 3 baru kombes. Kalau cik bangkai ini jenderal. Ya. Brigjen. Kalau 2 mejen. Kalau 3 irjen kalau 2. Kalau 3 komjen, kalau ampe jenderal, kalau 5 almarhum. Lapai lo ke Kalimantan ni.
Sementara samba ditinggal untuk laki untuk 3 hari je. Samba lado tanak kau lah. Jua apa makan dadar talu. Kolesterol tinggi. Makan juga dadar talu. Kalau lo liang sekari apa? Menelpon dan cik lain yang di Sulawesi. Beli pesawat, mudik pesawat saya. Awaknya tinggal sambil sebulan pak. Kalau ambo ditinggal sebulan model tumbuh apa bini sama pak? Sebulan ditinggal dek gini. Apa kau ledek sabarnya mama? Bakok lama mana pulang. Jangan udah tanya lo lagi. Anak tu bila nelpon satu udah nak mau pergi deh. Lah kan dia merang lo pak. Dia bertanya tadi. Yalah selesai lah. Macam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.